Lain dengan Ibnu Taimiyah, lain dengan kelompok pengikut Ibnu Taimiyah, kelompok yang mengaku salaf. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf dan suaranya qadimani, azaliyani, qadim, tidak dicipta. Gimana? Sama-sama meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara, tapi berbeda. Satu bilang qadim, satu bilang makhluk. Yang bilang makhluk Mu'tazilah, yang bilang qadim Ibnu Taimiyah. Itu ternyata akidah dari kelompok musyabbihah, kelompok mujassibah, namanya Muhammad bin Karram atau aliran Karramiyah, wafat tahun 255 Hijriah. Imam Karramiyah ini yang mengatakan Allah berkalam dengan huruf suara, huruf suaranya qadim, tidak dicipta. Bahaya nggak akidah begini? Bahaya. Ahlus sunnah tidak begitu. Ahlus sunnah tidak meyakini seperti Mu'tazilah, tidak meyakini seperti kelompok mujassimah. Kita katakan Allah berkalam tanpa huruf dan suara, dan kalamnya qadim. Ya, berarti ini sudah berbeda antara salaf dengan kelompok yang mengaku salaf. Tentang ahlu sunnah mengimani bahwa Al-Quran Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Termasuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kitab-kitabnya, yaitu mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, yang diturunkan darinya bukan makhluk. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi Al-Quran kalamullah, minhu bada. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, minhu bada wa ila ya'ud. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah. Dan Allah berbicara secara hakiki. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Berarti Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa dikatakan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan tidak boleh takwil dengan penafsiran yang lainnya. Jadi harus kita katakan demikian, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah berbicara ya dengan suara, dengan huruf. Berbicara dengan suara dan dengan huruf. Sebab ada kalau dari ahlul bid'ah yang mengatakan tidak dengan suara, tidak dengan huruf, itu juga sesat. Makanya dibantah oleh Imam Al-Hafidh Abu Nasr Ubaidullah bin Sa'id bin Hatim Al-Wa'ili As-Sajzi yang wafat tahun 444 Hijriah. Jadi Imam As-Sajzi ini menulis kepada ahli Zabid, ar-raddu ala man ankara al-harf was-saud, bantahan kepada orang yang mengingkari huruf dan suara. Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Allah berbicara. Jadi sampai ulama itu nulis kitab untuk membantah itu. Ini tahun 444 Hijriah dia meninggal. Jadi abad keempat Hijriah. Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 6, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian ini karena sungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Yang jadi syahid dalam ayat ini kalimat hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar firman Allah, menunjukkan bahwa Al-Quran kalam Allah. Dengan dasar nas ayat ini hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar firman Allah. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah benar-benar kalamullah.
bukan perkataan makhluknya, serta tidak boleh berpendapat bahwa Al-Quran itu hikayat, cerita, atau ibarat terjemah dari kalamullah, atau majaz, kiasan. Pendapat inilah pendapat yang sesat dan menyimpang, bahkan dapat menyebabkan kekufuran. Jadi awal penjelasan para ulama Ahlussunnah, Al-Quran kalamullah. Kemudian diingkari oleh Jahmiyah yang tadi saya sebutkan, mengatakan Al-Quran makhluk, dibantah oleh para ulama. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, mengatakan juga Al-Quran makhluk. Kemudian setelah itu timbul aliran yang lain, namanya Kullabiyah. Dia mengatakan Al-Quran itu merupakan hikayat dari kalamullah. Artinya hikayat dari kalamullah. Itu pertama kali dari Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Muhammad bin Kullab yang wafat tahun 240 Hijriah. Jadi Abdullah bin Sa'id dikatakan juga Abdullah bin Muhammad bin Kullab. Dia mengatakan bahwa Al-Quran merupakan hikayat. Setelah itu diikuti oleh yang lainnya, namanya Al-Qalanisi, Abul Abbas Ahmad bin Abdurrahman bin Khalid Al-Qalanisi Ar-Razi. Ini semasa dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian diikuti lagi oleh Abul Hasan. Kalau Abul Hasan Al-Asy'ari punya pendapat, yaitu Al-Quran ibarat. Kalau Kullabiyah mengatakan Al-Quran itu hikayat dari kalamullah, artinya bukan kalamullah, hikayat, cerita tentang kalamullah. Jadi Allah tidak berbicara. Kalau Asy'ariyah berpendapat Al-Quran merupakan ibarat, terjemah dari kalamullah, artinya juga sama, menafikan tentang Allah berbicara. Ini Asy'ariyah. Itu tokohnya Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini awalnya seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa Abul Hasan mengikuti Mu'tazilah karena ayah tirinya Abu Ali Al-Jubba'i Mu'tazilah, tokohnya Mu'tazilah, dan dia ikut kepada pemahaman Mu'tazilah kurang lebih 40 tahun. Setelah itu keluar kurang lebih 7 tahun, menetapkan beberapa sifat, mentakwil beberapa sifat. Di antara juga termasuk yang mengatakan Al-Quran ini merupakan ibarat, terjemah. Setelah itu kembali dia rujuk kepada mazhab salaf. Dia menulis kitab Al-Ibana an Ushulid Diyanah dan beberapa kitab yang lainnya seperti Ar-Risalah ila Al-Saghar, Maqalat Al-Islamin, dan yang lainnya. Di sini mereka tadinya ingin membantah Mu'tazilah, tapi mereka mengikuti pada hakikatnya Mu'tazilah, yaitu Kullabiyah dan Asy'ariyah. Jadi kalau di sini disebutkan tidak boleh berpendapat bahwa Quran itu hikayat, cerita dari kalamullah. Artinya bukan kalamullah, cuma cerita dari kalamullah, hikayat. Jadi Allah tidak berbicara. Sama aja seperti Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, menafikan Allah berbicara. Sifat Allah, sifat kalam, mereka nafikan. Atau Asy'ariyah mengatakan ibarat, terjemah dari kalamullah, artinya bukan kalamullah. Maka disebutkan oleh para ulama, pendapat ini sesat. Pendapat ini pendapat yang sesat dan menyimpang, bahkan dapat menyebabkan kekufuran. Ini disebutkan oleh para ulama. Kalau Mu'tazilah, tokohnya Wasil bin Atha yang wafat tahun 131 Hijriah, Wasil bin Atha. Dan asalnya mereka ini, semuanya ini, apakah itu Jahmiyah, apakah Mu'tazilah, Kullabiyah atau Asy'ariyah, semuanya ini menuhankan akal. Jadi pokoknya akal segala-galanya. Jadi akal dianggap segala-galanya.
bukan kembali kepada dalil, dan ini menyebabkan mereka sesat. Jadi mestinya dia mengambil penjelasan dari para sahabat radhiyallahu ajma'in dan juga yang sudahnya para tabi'in, dan itu sudah tertulis kitab-kitab hadis, tapi mereka nggak ambil, mereka memakai akalnya sehingga sesat, tidak mengikuti manhaj salaf. Jadi firqah-firqah yang sesat ini mengadakan yang baru dalam agama. Apabila jelas bahwa Al-Quran kalamullah, Allah menyebutkan dalam ayat hatta yasma'a kalamullah wa kalamullah Musa taklima, Allah berbicara sifat. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mendakwakan di Mekah, Nabi mengatakan, itu di halaman 234, Nabi mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Rasulullah mengatakan, tidakkah di antara kalian sudi membawaku kepada kaumnya, sesungguhnya kaum Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Artinya menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah. Maka ketika orang mengatakan makhluk, ini masalah besar, bukan masalah kecil. Ketika dia mengatakan makhluk, berarti dia menafikan di sini sifat apa? Sifat kalam bagi Allah. Ketika orang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, yang pertama kali dia menafikan sifat apa? Sifat kalam. Berarti dia menafikan Allah itu berbicara. Di sini dia menyamakan Allah dengan apa? Dengan patung. Tidak berbicara. Jahat atau tidak ini? Jahat. Menyamakan Allah dengan patung. Allah tidak berbicara. Kalau ada manusia bisu, dia sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Bisu. Sekarang bicara tentang Allah Rabbul Alamin. Allah punya sifat kalam, sifat mulia. Ketika dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti dia menafikan bahwa Allah menyampaikan wahyu kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya tidak? Ketika dia menafikan sifat kalam bagi Allah, berarti Allah tidak berbicara dengan para rasul dalam menyampaikan wahyu. Berarti batal semua syariat. Ketika dia mengatakan Al-Quran makhluk, berarti Allah tidak berbicara dan tidak berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti batal tidak syariat Nabi Muhammad? Batal. Ini jahatnya ini perkataan Al-Quran makhluk. Makanya dikafirkan oleh para ulama. Sampai sini paham nggak? Jelas ya? Kenapa para ulama berbicara tentang Al-Quran kalamullah? Karena mereka menghendaki dengan menafikan sifat kalam, menunjukkan sifat yang tidak sempurna bagi Allah. Ini kezaliman yang besar, kekufuran, menafikan sifat. Makanya Jahmiyah dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah, al-Jahmiyah itu kuffar. Jahmiyah adalah kafir karena menafikan sifat-sifat Allah. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat, dan sudah kita bahas dalam kaidah-kaidah asma wa sifat. Kalau kita wajib menetapkan semua nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, dan kita wajib menafikan apa aja sifat yang kurang bagi Allah, wajib kita nafikan. Untuk apa? Untuk menunjukkan sifat yang sempurna bagi Allah. Kita wajib menafikan sifat-sifat yang kurang untuk menunjukkan sifat yang sempurna bagi Allah. Seperti Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan tidur selama-lamanya. Kebalikannya menunjukkan apa? Sifat yang sempurna bagi Allah, bahwa Allah itu maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum selama-lamanya, azali wa abadi. Begitu kita menafikan sifat-sifat yang kurang bagi Allah, kita menetapkan sifat yang sempurna. Kalau ini sifat kalam, sifat sempurna bagi Allah. Allah berbicara dan berkata menurut apa yang Allah kehendaki. Ketika orang menafikan sifat kalam bagi Allah, ini mereka punya kehendak yang lain, yaitu membatalkan syariat agama ini. Makanya orang-orang yang mengatakan Allah tidak berbicara, itu mereka ini dikatakan kafir oleh para ulama. Jadi ketika orang mengatakan bahwa
Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Mereka yang pertama mensifatkan Allah itu dengan sifat yang kurang, karena sifat kalam bagi Allah sifat yang sempurna. Kemudian mereka menyamakan Allah itu dengan patung, tidak berbicara. Yang ketiga, dengan dia mengatakan Quran makhluk, dia ingin membatalkan syariat ini. Membatalkan syariat. Berarti Allah tidak mewahyukan kepada para rasulnya. Artinya Allah tidak berbicara dengan para rasulnya. Batal syariat ini. Dan setelah itu menunjukkan apa? Kedustaan para nabi. Gak mungkin nabi itu berdusta. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin. Semua nabi adalah jujur. Dengan mengatakan Al-Quran itu menafikan sifat kalam bagi Allah, berarti dia telah mengatakan nabi-nabi berdusta, mengatakan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, mendapat wahyu dari Allah. Dusta. Itu konsekuensinya menafikan sifat kalam itu. Dan ini semua nggak mungkin terjadi. Jadi ini kedustaan dari ahlul bid'ah yang ada sesuatu yang baru dalam agama ini. Syekh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah yang wafat tahun 449 Hijriah, ia berkata, Ahlussunnah bersaksi dan berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitab, firman dan wahyu yang diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang menyatakan dan berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka ia kafir. Menurut pandangan mereka, yaitu Ahlussunnah, Al-Quran merupakan wahyu dan kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab untuk orang-orang yang berilmu, sebagai peringatan sekaligus kabar gembira, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 192 sampai 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisan arabiyyin mubin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb Allah semesta alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran difirmankan Allah, diturunkan oleh malaikat Jibril, Allah firmankan, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau termasuk orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Kalau engkau tidak menyampaikan, kalau engkau tidak berbuat, maka engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah SWT. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah kalamullah. Disampaikan Rasulullah adalah kalamullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kana Rasulullah ya'ridu nafsahu 'ala an-nasi fil mawqif, faqala ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada manusia pada waktu ibadah haji. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang sudi membawaku kepada kaumnya? Sesungguhnya kaum Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, Ad-Darimi dalam Ar-Radd al-Jahmiyah, Ahmad dan Hakim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi di sini Nabi SAW ketika ibadah haji menyampaikan dakwah, karena orang-orang jahiliyah menunaikan ibadah haji, dan ibadah haji mereka penuh dengan kesyirikan, dan Nabi menyempatkan kesempatan itu untuk menyampaikan dakwah. Dari zaman Nabi SAW, zamannya sahabat, tabi'in, terus dilaksanakan itu. Setiap musim haji mereka semua datang untuk mendakwakan dakwah tauhid dan menjelaskan kepada umat agar mereka faham tentang agamanya. Dan Nabi mengatakan, siapa yang membawa aku? Maksudnya ke kaumnya, karena Nabi sudah ditekan di Mekah itu, sudah diboikot di Mekah, diintimidasi, para sahabat disiksa sampai mereka hijrah ke Habasyah
kemudian Nabi SAW juga hijrah ke Taif, kemudian kembali lagi sampai Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ini orang Quraisy melarang mereka untuk menyampaikan firman Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah bagaimanapun keadaannya. Apakah yang terjaga di dalam dada yang dihafal oleh kaum muslimin, yang dibaca oleh lisan, atau yang ditulis di dalam mushaf-mushaf. Al-Quran adalah kalamullah, lafaz, hurufnya dan maknanya adalah kalamullah. Disebutkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Al-Quran kalamullah bagaimana keadaannya. Apa yang dihafal oleh kaum muslimin, yang dibaca oleh lisan, yang ditulis di mushaf-mushaf Al-Quran, itu kalamullah. Lafadznya, hurufnya dan maknanya adalah kalamullah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Man qala lafzi bil Qur'an makhluq fa huwa jahmi, wa man qala ghairu makhluq fa huwa mubtadi'." Barang siapa yang berkata bahwa ucapan saya lafadzkan Al-Qur'an adalah makhluk, maka ialah pengatur Jahmiyah. Dan barang siapa yang berkata bukan makhluk, maka ia adalah ahlul bid'ah. Ini dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith dan juga dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi mengatakan bahwa lafaz saya yang keluar seperti dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu dia mengatakan bahwa yang keluar lafaz ini makhluk, yang saya baca ini makhluk, dia Jahmi. Dan mengatakan bahwa Al-Quran wa man qala ghairu makhluk, dan bukan makhluk, dia mubtadi'. Jadi harus jelas bahwa Al-Quran kalamullah. Jangan mengatakan hanya ghairu makhluk, tapi harus diawali dengan apa? Al-Quran kalamullah. Kalamullah dulu. Kalau dia hanya mengatakan pokoknya yang saya ucapkan ghairu makhluk, harus jelas kalamullah itu bukan kalamullah. Jadi harus jelas bahwa ini Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Orang hanya mengatakan bahwa ini bukan makhluk, mubtadi', al-bid'ah. Dan memang fitnah yang besar di zaman itu. Para ulama sudah membahas tentang masalah ini di dalam kitab-kitabnya, termasuk juga Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi juga sudah menjelaskan ini. Tidak boleh kita ragu-ragu dalam masalah ini. Dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menghikayatkan tentang perkataan bapaknya dan juga temannya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Itu dalam kitab itu dikatakan, "Wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahi al-'azim kufran yanqulu 'anil millah wa man syakka fi kufri mimma yufhamu fa huwa kafir." Barang siapa menyangka bahwa Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Besar. Kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Barang siapa yang syak, ragu-ragu tentang kekufurannya, maka dia dengan apa yang bisa dipahami, maka dia juga kafir. Ini dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadith dinukil juga ini perkataannya. Begitu juga perkataan Yazid bin Harun dari kibar a'immatul hadith. Dia mengatakan, "Man qala Al-Quran makhluk fa huwa kafir." Barang saya mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Begitu juga dikatakan oleh Imam Ar-Rabi bin Sulaiman. Dia berkata, "Sami'tu Syafi'i." Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, "Man qala Al-Quran makhluk fa huwa kafir." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Dalam syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai dan juga oleh Imam Al-Juri dalam kitabnya Asy-Syari'ah.